Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema term, predikat, konotasi, dan denotasi. Dengan anggota Nur Ahmad Rianto, NIM 0077, Farisa Meliana dengan NIM 0083, dan Aida Fitri Khairunisa dengan NIM 0095. Pengertian term. Term adalah bagian dari suatu kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Dalam buku Dr. W. Puespoprojo, SH, term adalah pernyataan, ide, atau konsep dalam kata atau sejumlah kata. Macam-macam term. Yang pertama, term kategorimatis. Term kategorimatis adalah kata atau sejumlah kata yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, term tunggal, bunga, binatang, burung, pohon. Yang B, term majemuk, yaitu term yang terdiri dari dua kata atau lebih dan berfungsi sebagai subjek atau predikat. Contoh, seperti gunung yang tinggi, Doni yang memakai topi, Arina yang menyanyi, dan lainnya. 2. Term sinkategorimatis. Digunakan sebagai term yang tidak bisa memiliki arti jika bantuan kata-kata yang lain. Dapat pula dikatakan sebagai kata penghubung. Contohnya, kata yang, di, dan, untuk, kepada, dan lainnya. Predikat. Pengertian predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang memberitahukan apa, mengapa, bagaimana, atau berapa tentang subjek kalimat. Dalam tata bahasa, predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Predikat dapat diikuti oleh objek dan adverbia. Ciri-ciri predikat. Yang pertama, merupakan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, atau berapa. Yang kedua, dapat didahului kata ialah, adalah, dan merupakan. Yang ketiga, dapat disertai kata pengingkaran tidak atau bukan. Yang keempat, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Dan yang terakhir yaitu dapat berupa kelompok kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kelompok kata bilangan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Contoh predikat. Yang pertama, Luna mengunci rumahnya dengan gembok besar. Predikatnya yaitu mengunci. Yang kedua, Adi tidur di lantai. Predikatnya tidur. Selanjutnya, makna denotatif atau denotasi. Makna denotatif atau denotasi adalah makna alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Dalam beberapa buku pelajaran, makna denotasi sering disebut juga makna dasar, asli, atau makna pusat. Makna pada kalimat yang denotatif tidak mengalami perubahan makna. Kata yang mengandung makna denotatif mudah dipahami karena tidak mengandung makna yang rancu, walaupun masih bersifat umum. Makna yang bersifat umum ini maksudnya adalah makna yang telah diketahui secara jelas oleh semua orang. Kalimat denotasi sesuai dengan yang dijelaskan dalam KBBI. Selanjutnya, contoh makna denotasi. Pertama, Asti sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng. Arti kata makna dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan KBBI. Makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Yang kedua, anak-anak sedang belajar untuk persiapan ujian. Arti kata anak dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam KBBI.
Anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Yang ketiga, bunga mawar di kebun sudah mekar. Arti kata mawar dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan KBBI. Mawar adalah tanaman perdu suku Rosaceae, meliputi ratusan jenis, tumbuh tegak atau memanjat. Batangnya berduri, bunganya beraneka warna seperti merah, putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum. Materi selanjutnya adalah makna konotatif. Pengertian makna konotatif adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan dalam konteks sindiran. Makna konotatif sebenarnya adalah makna denotasi yang mengalami penambahan. Contoh makna konotasi. Pertama, orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kata makan dalam kalimat ini bukan berarti makan asam dan garam sebenarnya, melainkan sudah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk. Kedua, Nadia mempunyai paras cantik sehingga menjadi bunga desa. Ungkapan bunga desa dalam kalimat tersebut bukan berarti bunga yang ada di desa, namun menunjukkan gadis cantik yang banyak dikagumi atau dipuja orang. Perbedaan makna konotasi. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi, tetapi dapat juga disebut berkonotasi netral. Makna konotasi sebuah kata dapat berbeda dari kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma penilaian kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, kata babi di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam memiliki konotasi negatif karena binatang tersebut menurut hukum Islam adalah haram dan najis. Sedangkan di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan Islam seperti di Pulau Bali atau pedalaman Irian Jaya, kata babi tidak berkonotasi negatif. Perbedaan makna konotasi dan denotasi. Yang kedua adalah kata-kata yang bermakna denotatif digunakan dalam ilmiah, sedangkan kata-kata yang bermakna konotatif digunakan dalam karya sastra. Makna denotatif adalah makna asli atau makna sebenarnya. Makna denotatif sama dengan makna leksikal. Misal, kata babi bermakna binatang yang bisa diternakkan dan diambil dagingnya. Sedangkan makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif atau bukan makna sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.